dosa dan kesalahan yang telah kami buat, baik sengaja ataupun tidak. Dan pada saat ini juga kami mohon Tuhan, Roh Kudus boleh tercurah atas kami masing-masing, sehingga kami pada saat ini dapat menyiapkan hati kami untuk hanya terarah kepada Engkau. Dan pada saat ini juga kami ingin Tuhan bersekutu bersama di dalam persaudaraan, di dalam kami semua, di dalam PDPK Kayu Selina dan juga PDPKK Bernadette. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami, acara kami PD hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Shalom sekali lagi, selamat datang semuanya. Saat ini sebelum kita memulai lebih dalam lagi, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan karunia-Nya yang begitu besar. Banyak yang telah diperbuat oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik selalu untuk kita. Dia selalu mengasihi kita. Kita mau bersama-sama di rumah kita masing-masing, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu selalu indah Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. mari saat ini kita ingin selalu mengucapkan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kita dengan kasih-Nya yang selalu melimpah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti
untuk segala cinta-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk damai dan sukacita yang boleh kami alami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih cinta-Mu yang terlebih besar bagi setiap kami. Engkau ingin tinggal bersama-sama dengan kami. Kau berikan kehendak yang kuat kepada setiap kami untuk senantiasa berelasi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kami boleh mengalami sedih, gembira, dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau teman kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Masih banyak ungkapan syukur kami Tuhan yang belum kami katakan. Tapi Engkau yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Shalom sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang baru hadir. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan saat ini kita mau semakin lagi memuji Tuhan karena kita tahu Yesus itu adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Mari saat ini kita mau memuji-muji Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Kita mau bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Kita ajak keluarga kita untuk mengikuti bersama-sama persekutuan doa kita pada malam hari ini. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Dia siapa? Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Dari kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Karena Dia siapa? Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari kita puji Tuhan. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Mari kita ingin semakin memuji-muji Tuhan, karena Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, kita memuji Tuhan. puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan, kita semakin memuliakan Tuhan. Saat ini kita ingin semakin dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa Allah selalu setia mendampingi hidup kita, apapun keadaan kita. Mari saat ini kita mau semakin dalam lagi menyembah Tuhan. Biar kiranya saat ini Tuhan boleh melawat kita melalui lagu penyembahan kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Engkau yang telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saat ini Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kami masing-masing. Kami ingin semakin menyembah Engkau. Yesus, Kau telah memulai Semua yang baik dalam diri kami, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kiana siana, kiana yara. Mari saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiana, kiana yara, kiana yara, kiana yana siara, kiara, kiana yana siara, kiana yara. Inna yara manasiana da 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 kia yara manasiana. Inna yara manasiana da 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 da. Yara da 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 siara yara manas. Inna yara manasiana da 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 kia yara. Siara yara manasiana da 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 da. Kia yara manasiana da da da. Kau begitu berharga dan mulia di mataku, anakku. Jangan terintimidasi akan dosa-dosamu. Datanglah kepadaku, tinggalkan hidupmu yang lama. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan kubuat putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
hati yang remuk redam, tidak Kau pandang hina ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang setia, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami selalu indah adanya, dan Kau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena Kau selalu setia menemani kami. Pada saat ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Leonardi. Biar saat ini Tuhan, Engkau yang menyertai Pak Leonardi agar apa yang disampaikan ya Tuhan, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami pada saat ini Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadikan Tuhan firman-Mu rema dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pak Leonardi. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Halo, baik. Salam sehat dan salam damai dari saya Leonardi. Malam hari ini kita berjumpa di pertemuan Zoom online begini, tapi jangan berkecil hati karena kuasa Tuhan tetap menjangkau kita, amin. Kuasa Tuhan menembus ruang dan waktu, sehingga kita dari rumah masing-masing akan mengalami kuasa, baik kuasa kesembuhan, kuasa kekuatan, dan kuasa kemenangan. Tema kita, Yesus mencari, memanggil, dan kita menjawabnya dari sisi manusia. Maka tolong tayangkan Pak Budi, Lukas 17, 11-19 itu. Nanti masing-masing bisa baca juga ya, nanti saya tunjuk orangnya, silakan bisa baca. Ya. Bisa agak gedean dikit Pak. Ya. Lukas bab 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12 bisa Olivia bacakan. Tolong di-unmute. Yang saya tunjuk langsung unmute ya. Yang 12 ya Pak? Ya, ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, Santi yang baca. Santi unmute langsung. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ayat berikutnya, ayat 15, bisa Ibu Lastri bacakan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, lihatkanlah inam. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15 bisa Pak Eko yang bacakan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16 Ibu Tini. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17 bisa Ibu Yuni. Atau Ibu Ana deh, yang siap dulu ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18 Ibu Ana. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah
selain daripada orang asing ini? Ayat 19 yang terakhir, Pak Thomas. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Boleh dihilangkan ayatnya ya. Sudah sekalian, pada saat itu di ayat 11 dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi pada saat itu Yesus berada di utara Israel, daerah Galilea. Dia mau turun ke bagian tengah Israel, yaitu Yerusalem. Nah, kalau orang liwatin Yerusalem dari Galilea ke Yerusalem, mau nggak mau liwat perbatasan antara Samaria dan Galilea. Itu ada lembah yang besar namanya Lembah Yisrael. Nah, di Lembah Yisrael ini zaman dulu itu dipakai sebagian tempat buat penampungan orang-orang sakit kusta. Namanya perkampungan Gehenna atau perkampungan neraka atau jahanam. Kenapa disebut jahanam? Karena orang-orang kusta itu mengerikan penyakitnya. Dulu nggak ada obatnya. Lebih mengerikan daripada COVID zaman sekarang. Jadi tempat itu tempat pembuangan, baik dibuang oleh keluarganya sendiri maupun pemerintah Israel. Jadi tidak ada yang berani ke sana. Dan orang-orang yang kena kusta juga hukumannya tuh menurut hukum Taurat nggak boleh keluar dari tempat itu. Ketemu orang akan dibunuh. Nah, tetapi kita lihat di ayat ke-12 dikatakan bahwa ketika Yesus masuk ke desa itu, wah luar biasa. Artinya udah tahu tempat itu tempat pembuangan, kenapa Yesus masih pergi? Apakah Yesus tersesat? Jawabannya bukan. Yesus sengaja ke sana mencari dan memanggil setiap orang yang menderita. Sesuai dengan motonya dalam firman Tuhan mengatakan, "Aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang sakit." Maka dia datang ke desa itu untuk berjumpa dengan orang-orang sakit kusta yang menderita supaya dia bertobat, mengalami pemulihan. Saudara sekalian, sebagaimana Yesus sengaja masuk ke desa penampungan orang kusta untuk melihat dari dekat penderitaan mereka, maka Yesus yang sama juga senantiasa masuk ke dalam masalah kita saat ini. Dia sengaja mau masuk ke dalam penderitaan kita karena Yesus adalah Allah yang peduli dan mengerti setiap masalah kita. Yesus tahu saat ini mungkin perasaan Anda sedang marah karena usaha yang dibangun bertahun-tahun musnah sekejap kena COVID ini. Dan Yesus tahu air mata kita. Yesus tahu juga kekhawatiran kita, ketakutan kita untuk masuk hari esok, manakala COVID begitu ganas. Maka malam hari ini, bagi Anda yang sedang mengalami efek dari COVID-19 ini, jangan simpan dalam hati. Serukan kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar. Karena Tuhan itu peduli dan mengerti akan segala masalah kita. Amin. Saudara sekalian, zaman dulu orang sakit kusta itu mengerikan. Penyakit kusta ini disebut penyakit ancur-ancuran. Karena 3 dimensi orang yang kena kusta ini hancur lebur. Yang pertama itu fisiknya. Fisiknya ini karena nggak ada obatnya, dia akan mati. Dimulai dari benana, infeksi, tangannya sampai begini, ya, hidungnya bolong, terus kupingnya pun juga rontok, matanya pun juga, waduh, jelatan dan sebagainya. Akhirnya karena nggak ada obatnya, akan mati. Tetapi sebetulnya dimensi kedua yang paling mengerikan adalah batin mereka terluka. Karena orang sakit kusta itu dibuang, tersingkir oleh keluarganya, oleh orang-orang yang mencintainya selama ini. Jadi mungkin Anda bisa merasakan apa artinya terbuang dan tersingkir. Terluka batin kita. Fisik kita memang membutuhkan uang. Fisik kita membutuhkan pangkat dan kedudukan. Tetapi batin dan jiwa kita butuh dicintai. Butuh dihargai. Kalau Anda mengalami misalnya keuangan hebat, pangkat tinggi, tetapi disingkirkan lingkungan, luka batin. Sebaliknya meskipun kita mungkin biasa sajalah keuangan kita, sukses kita masih tertunda, tetapi Anda dicintai lingkungan, diterima oleh sekeliling Anda merasa happy. Nah ini terbuang. Buangnya di lembah Gehenna lagi. Kalau sekarang COVID-19 masih keren isolasinya. Di Hotel Wisma Atlet, ya bintang 5 loh atlet di Kemayoran.
Itu dulu lembah Gehenna, mengerikan sekali. Yang ketiga, dimensi ketiga, jiwa mereka. Karena orang-orang sakit kusta beranggapan ini akibat hukuman Tuhan atas dosa mereka. Jadi mereka terpuruk. Hanya tinggal tunggu waktunya. Tetapi satu pertanyaan, apakah sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka? Apakah mereka hanya menanti waktu, akhirnya tinggal sebuah sejarah? Atau kita kembali ke soal kita COVID zaman sekarang. Apakah tidak ada harapan lagi bagi dunia saat ini yang tengah menghadapi COVID-19? Apakah tinggal sebuah sejarah? Pertanyaan ini mungkin masuk akal. Karena kita sudah mendengar dan melihat, membuktikan ya. COVID-19 saja belum selesai, datang varian baru, B117, NK berapa dan sebagainya. Wah, bagaimana nih? Baca di medsos sama. Argumen-argumen dari teologi dan semuanya bidang kesehatan, ya epidemiologi itu, wah semuanya saling kontra satu dan yang lain, menakutkan. Sehingga nggak heran membuat kita bertanya-tanya, kalau begini terus, apakah masih ada harapan nggak? Jawabannya apa, saudara sekalian? Tentu masih ada harapan. Selagi kita masih hidup, pengharapan itu harus ada. Sekecil apapun pengharapan itu, harus kita punya. Karena selagi masih ada pengharapan, ada motivasi untuk bangkit, ya, motivasi untuk menang, motivasi untuk sembuh, motivasi untuk keluar sebagai pemenang dari persoalan kita. Maka perlu ada pengharapan. Sekecil apapun pengharapan, ini titik awal terciptanya mukjizat. Maka sekarang kita lihat betapa pentingnya arti pengharapan. Apa artinya? Pengharapan itu dari kata harap. Kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harap itu artinya tuh mau, mohon, niat, agar keinginan kita tercapai. Jadi pengharapan adalah suatu sikap hidup yang teguh dan kuat, yang berhubungan dengan keinginan yang belum tercapai. Tapi kita berjuang sampai akhirnya terlaksana keinginan kita. Jadi waktu kita berharap, apa yang kita harapkan belum terjadi. Masih seperti anta beranta, seperti iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat. Nah, maka pengharapan itu sebetulnya tuh cikal bakal terciptanya motivasi. Pengharapan membuat kita tidak gampang putus asa. Pengharapan membuat kita tetap fight, tetap bertahan sampai menjadi pemenang. Saya kasih contoh gini. Dulu waktu zaman-zaman offline, saya ngajar CAP atau khotbah, itu kan Jakarta macet. Suatu kali saya diundang bicara sebagai pengajar CAP di Santolio Agung, Bekasi, tetapi masih di Pondok Gede. Taunya tol Bekasi begitu. Keren juga ya. Nama Leonardi tapi tempat pelayanannya Leo Agung, sama-sama Leo. Nah, maka jam 7 malam itu mulai. Saya jam 4:30 tuh udah persiapan tuh. Udah naik ke mobil keluar dari carport. Tepat jam 5 mulai masuk tol. Wah, ternyata macet total. Saya ambil dari Grogol, Ancol, Tanjung Priuk, Cawang baru ke Bekasi kan. Sampai di atas tol Kelapa Gading, tahu gak jam berapa? Jam 6:04. Secara logika manusia nggak mungkin hanya 45 menit bisa sampai. Udah hujan, dingin, mau pipis lagi kan, wah berantakan sekali, repot sekali. Tetapi saya mempunyai pengharapan agar bisa capai tiba di tempat itu tepat waktunya, meskipun terlambat sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berjumpa. Karena sebetulnya manusia itu keinginannya adalah perjumpaan, sukacita perjumpaan. Maka sebetulnya online begini sih oke juga, tetapi tidak ada perjumpaan. Kerinduan kita kan untuk berjumpa, say hello dengan teman seiman, apa kabar, shalom, haleluya begitu. Tapi oke lah ya. Nah, saya berharap masih ketemu nih dengan para peserta CAP. Bisa sama-sama memuji Tuhan, lalu mendengarkan pengajaran CAP dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Wah, karena saya berharap ada motivasi kuat. Saya jadi fight tuh. Tahan banting, nggak putus asa. Doa terus, mari Tuhan, tolong Tuhan. Sampai mau pipis juga saya tahan juga, mari Tuhan. Akhirnya betul,
jalan sedikit-sedikit. Sampai di Cawang jam 7 kurang 10. Tetapi lancar. Wah, saya ngebut itu. Dari situ ngebut, tahu gak, sampai di gereja Santo Leo Agung jam 7:04. Sebetulnya terlambat tetapi belum dimulai. Karena pertama nunggu saya sampai mereka sharing dengan puji-pujian dan sebagainya. Wah, luar biasa. Kenapa bisa sampai akhirnya tujuan? Karena adanya pengharapan. Lewat pengharapan saya fight. Nggak tahan banting. Ya, nggak gampang menyerah. Coba seandainya waktu itu sudah nggak ada pengharapan lagi, sudah mati pengharapan saya. Wah, bisa pulang. Mau ngapain begitu? Kembali kita soal COVID ini. Meskipun saat ini ya yang vaksinasi baru berapa orang, ya belum lewat COVID-19 datang varian yang baru. Argumen-argumen epidemiologi juga menakutkan, ya. Tetapi kita mesti berharap kalau nanti pertengahan tahun ini, wah bisa berjalan lancar nih vaksin sampai umum sampai Desember, akhirnya mulai semuanya selesai. Kita bisa hidup normal kembali, bisa bertatap muka dalam misa, bertatap muka dalam PD dan sebagainya. Maka kita harus berharap. Dengan pengharapan ini kita nggak pernah putus asa, tapi tetap fight sampai kita percaya Tuhan akan selamatkan kita. Amin. Nah, inilah pengharapan ini yang dipunyai 10 orang sakit kusta. Mereka begitu dengar Yesus lewat, mereka berbondong keluar itu menaruh pengharapan kepada mereka. Lewat pengharapan ini, akhirnya mereka mengalami mukjizat, kesembuhan dan tahir. Nah, sekarang saya bertanya pada Anda. Dari mana kontribusi terciptanya pengharapan? Kalau kita tahu kan lewat doa pribadi, baca sabda Tuhan, ya, dan juga lewat sakramen yang kita tiap minggu kita terima waktu offline, ya, waktu online juga kan meskipun online tapi kita yakin terima komuni. Nah, bagi orang sakit kusta, di manakah salah satu pengharapan itu asalnya? Sekarang saya bertanya pada Anda jawabnya pakai jari ya. Berapa orang yang sakit kusta yang datang pada Yesus? Berapa orang Bapak Ibu? Berapa orang? 10 ya? Nah 10 itu artinya mereka bersatu. Mereka berkelompok, mereka berkomunitas. Selama ini mereka 10 ini bersama-sama, makan bersama, tidur bersama, dan cerita bersama. Mengenai kesulitan masing-masing, sharing. Akhirnya lewat kebersamaan ini muncullah pengharapan. Wah, kita mau sembuh. Kita mau kembali menjadi masyarakat biasa. Nah, saudara sekalian, ternyata komunitas salah satu yang berkontribusi untuk terciptanya pengharapan. Maka betapa pentingnya arti dan nilai sebuah komunitas. Maka saya mengajak Anda, saudara sekalian, meskipun online, meskipun live streaming, tetap hadir. Tatap muka dari jauh ini menguatkan. Maka saya lebih senang kalau bicara gini, jangan kotak hitam videonya. Dibuka begini, karena saya menyerap energi dari Anda. Ini menguatkan. Doa bersama, nyanyian bersama, dengan firman bersama tadi secara online, itu lama-lama tumbuh apa? Pengharapan. Kita sebagai orang percaya, di hidup yang kompleks ini, nggak cukup sendirian, nggak bisa sendirian. Harus bersatu, berkomunitas, supaya sungguh-sungguh lewat komunitas ini, kita bisa mengalami pengharapan itu. Lewat pengharapan muncul motivasi untuk berjuang, supaya apa yang saya harapkan dapat tercapai. Amin. Sekarang saya bertanya pada Anda. Yesus itu berkarya di luar dari lembah Gehenna. 10 orang kusta ini berada di gua Gehenna, kampung jahanam itu. Mereka nggak boleh keluar. Hukum Taurat mengatakan kalau mereka keluar dirajam sampai mati. Nah, sekarang saya bertanya pada Anda, dari mana orang-orang kusta ini bisa tahu kalau itu Yesus? Dari mana mereka bisa percaya Yesus bisa sang penyembuh? Maka ketika Yesus datang, mereka menyerahkan pengharapannya. Dari mana itu terjadi? Jawabannya dari makanan yang mereka terima. Mereka meskipun akan mati karena nggak ada obatnya, penyakit ini mengerikan. Tapi mereka masih butuh makan. Dari mana datangnya makanan?
Ini dari petugas sosial Israel, semacam bansosnya Israel. Ya. Tiap hari lempar makanan. Sambil lempar makanan ke arah mereka, mereka berteriak, nantikan Sang Mesias datang. Yang sudah datang ke dunia dalam rupa Yesus. Dia adalah anak Allah, Sang Penyembuh, Sang Penyelamat. Tiap hari lempar makanan, sebetulnya lempar firman Tuhan mereka. Orang kusta menangkap, mendengar. Lama-lama disebut Yesus. Lama-lama muncullah iman, percaya Yesus anak Tuhan. Dari mana timbulnya iman? Saudara sekalian, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Makanya saya mengajak Anda, kalau baca firman Tuhan meskipun sendirian, itu terdengar jelas. Jangan dalam hati. Supaya telinga kita menangkap apa yang kita baca firman Tuhan itu masuk ke hati. Saya kalau di rumah PA dalam Alkitab pagi-pagi itu kenceng ngomongnya, teriak di ruangan saya Jom ini. Sampai keluarga saya heran. Kirain papi khotbah banyak orang, ternyata sendirian. Saya bilang biar kuping papa mendengar ucapan firman yang papa baca. Supaya masuk ke hati, muncul iman. Doa juga begitu, doa rosario, novena, doa Bapa Kami itu kencang sekali. Supaya telinga kita menangkap apa yang diucapkan. Amin. Nah, dari mana ada mukjizat? Di mana letak mukjizat itu? Enggak jauh, saudara sekalian. Ada di mulut dan hati kita. Karena Roma bab 10 ayat 9-10 mengatakan, dengan hati kita percaya kita dibenarkan. Tapi dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Mukjizat itu enggak jauh. Dekat dengan mulut dan hati kita. Tetapi firman itu enggak cukup hanya simpan dalam hati. Kalau hanya simpan dalam hati, percaya dalam hati, itu iman yang pasif. Maka perlu kita akukan lewat mulut, Yesus adalah Tuhan. Ini iman yang aktif. Lalu tentukan dalam sikap datang pada Tuhan. Maka kita lihat ketika ayat 13, ketika Yesus lewat, wah mereka berbondong keluar bersama-sama langsung teriak, Yesus, Guru kasihanilah kami. Itu teriakannya. Pertama mereka berteriak Yesus. Yesus ini kan dalam bahasa Indonesia, Perjanjian Baru itu dari bahasa Yunani. Yesus. Tapi dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama, Yesus itu adalah Yosua. Atau Yehosua. Yeho itu Tuhan, Sua itu menyelamatkan. Jadi Yosua atau Yehosua itu artinya tuh Tuhan yang menyelamatkan. Demikian juga Yesus. Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Maka kalau Anda dalam doa Anda sebut nama Yesus, itu berarti udah komplit doa kita. Anda percaya Tuhanlah penyelamatku. Makanya saya senang doa Romo Yohanes di Cikanere, doa Yesus. Yesus, 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 Yesus. Ya. Apalagi pakai pernapasan, tarik napas, buang Yesus. Seolah-olah kita menghirup roh Yesus ke dalam hati dan jiwa kita. Biasanya doa Yesus ini dilakukan waktu saat-saat genting. Waktu kita nggak bisa ngomong yang panjang-panjang, mungkin sakit, kecelakaan, atau sedang luka batin, atau sedang marah karena efek COVID-19 ini. Ya, sebut Yesus saja. Yesus, Yesus, Yesus. Maka kita mengimani Tuhan yang menyelamatkan. Saya punya pengalaman tentang kalau ucap nama Yesus itu mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan. Yang pertama itu udah bertahun-tahun yang lalu saya pelayanan di Makassar 1 minggu. Setelah 1 minggu pelayanan selesai, ditutup hari minggunya itu misa karismatik, misa penyembuhan. Yang datang itu di gereja katedral Makassar itu sekitar ribuan orang begitu. Tiba-tiba di tengah-tengah jalannya misa ada seorang ibu yang dalam tanda petik kesurupan. Teriak-teriak dingin, teriak-teriak histeris begitu. Nah, karena mengganggu jalannya misa, maka kami rame-rame termasuk saya tuh angkat ibu ini ke ruang sakistri. Kemudian tanpa dikomando, kita orang karismatik langsung tumpangkan tangan,
pakai bahasa roh. Sikirila raba laba raba raba, sikirila raba laba raba raba raba. Apa yang terjadi? Makin kencang teriakan bahasa roh kita, makin kuat histeris dia. Wow, dingin. Kalah kita, kalah kencang. Tiba-tiba saya ingat doa Yesus yang tenang. Maka saya kasih kode ke teman-teman itu supaya sementara berhenti dulu. Nggak usah doa begitu. Saya yang pimpin. Jesus, 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 Jesus. Wah, semuanya ikut berdendang lagu panggil nama Yesus. Hanya 10 menit kemudian, suasana berubah. Kami rasakan hadirat Tuhan. Karena kebetulan memang itu ruang sakristi. Dan teriakan ibu ini berhenti. Rasa dinginnya hilang, saya pegang tangan dan kepalanya sudah hangat. Kemudian saya bisiki telinga ibu tadi, Bu, sebut nama Yesus, Bu. Kalau ibu sebut nama Yesus, berarti ibu percaya Tuhan adalah penyelamat ibu. Wah, dia mulai, Yesus, Yesus, tolong saya. Yesus, tolong saya. Luar biasa. Nggak berapa lama kemudian, sembuh dia. Dan terus pulang ke rumahnya. Luar biasa. Saya mengajak Anda yang sedang terluka batin Anda. Anda mengalami kesesakan karena efek COVID-19 ini. Marah kepada Tuhan, kecewa. Sebut Yesus. Saya pagi-pagi begitu. Jesus, 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 Jesus. Wah, luar biasa. Kami mengalami damai di hati. Karena yang kita, apalagi pakai napas ya, Yesus, waduh, luar biasa. Hati damai dan sukacita. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengalami kecelakaan lalu lintas cukup fatal. Waktu itu saya sedang ngebut kenceng mau naik mobil. Itu keluar dari tol bandara mau pulang ke rumah ke Citra Garden. Itu lewat jalan kapuk. Ya. Lalu ada lewatin perempat jalan. Saya masih lurus. Kalau ke kiri ini Pantai Indah Kapuk. Kalau kanan kan Perbodan. Hanya kendaraan dari Kamal itu. Nah, ketika saya mau melintasi persimpangan dari jauh, saya lihat itu lampunya hijau. Artinya kan haknya saya, betul gak? Saya mau pelan, mau kenceng kan itu urusan saya. Gitu. Dan saya waktu itu memang masih agak muda ya. Saya langsung terobos terus tuh. Ya, lancar lagi ya. Tiba-tiba apa yang terjadi dari kanan itu kendaraan angkot tuh. Mulai ke tengah itu. Waduh, saya nggak bisa ngerem lagi. Saya yakin tabrakan tak terhindarkan. Nah, akhirnya saya cuma teriak, Jesus, Jesus, Jesus. Wah, hancur total. Kendaraan Kijang itu, wah, rusak berat. Sopirnya tuh setengah hidup. Dan saya bagaimana, mobilnya juga hancur di depan. Bawa ke bengkel akhirnya habis 120 juta ya. Tapi saya insuran cuma 100.000. Dan saya selamat. Hanya leher saya ini sedikit terkilir karena kena airbag-nya tiba-tiba begini ke belakang. Saya selamat. Kenapa? Karena sebut nama Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Berarti saya percaya Tuhanlah penyelamatku. Amin. Maka biarlah ini menjadi doa-doa kita. Kalau Anda nggak bisa doa-doa yang panjang, nggak bisa menyusun kata-kata, ya doanya simple, sebut saja Yesus. Itu sudah komplit. Anda yakin percaya lewat Yesus ini, Anda mengimani Tuhanlah penyelamatku. Amin. Nah kemudian mereka bilang, kasihanilah kami. Orang yang meminta belas kasihan dari orang lain, itu situasinya sedang terpuruk. Tidak bisa lagi menolong dirinya. Makanya berharap pada orang lain. Termasuk 10 kusta ini. Mereka nggak berdaya. Kasihanilah kami. Artinya tuh doa mereka nggak muluk-muluk. Doa mereka hanya mengharap belas kasih. Aku tak berdaya. Jadi nggak mungkin mereka bilang, Tuhan tolong dong saya Tuhan. Ini saya di tes ini masih positif terus. Kapan negatifnya Tuhan?
biar cepat pulang dan sebagainya. Kalau ini posisinya bukan minta belas kasihan, tetapi posisinya tawar-menawar. Maka sikap doa kita harus seperti mereka. Kasihanilah kami ya Tuhan. Nggak muluk-muluk doa kita, meskipun dalam hati berharap, dalam hati kepengen, tetapi doa yang ucapkan itu kasihanilah kami. Karena sikap kita nggak bisa tawar-menawar. Maka kadang-kadang kan kenapa kita berpikir doa saya kok masih tertunda Tuhan? Karena kita doanya tuh terlalu muluk. Udah gitu ngancem lagi. Awas ya Tuhan, kalau saya nggak dikabulkan doanya, berhenti jadi orang Katolik loh. Saya kan hamba Tuhan yang melayani. Berapa banyak orang sudah saya bawa ke Israel. Saya sudah nggak melayani terus Tuhan sejak muda sampai sekarang. Kok masih begini? Ya, kena efek COVID-19 soal pekerjaan. Wah, itu selain tawar-menawar, masih ngancam Tuhan. Makanya doanya tuh nggak didengar. Maka marilah kita seperti mereka untuk pasrah, merasa tak berdaya, terserah kepada Tuhan. Sikap inilah yang membuat kuasa Tuhan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika kita pasrah dan tak berdaya, hanya posisi pemohon minta belas kasih, kuasa Tuhan jadi bebas. Kuasanya sempurna untuk menjangkau kita. Kalau kita tawar-menawar, apalagi berontak dan juga sampai ngancem Tuhan, maka kuasa Tuhan jadi berat. Maka seringkali tertundalah permohonan kita. Amin. Saudara sekalian, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan begini ya. Ayat 14. Wah, mereka ini sudah punya banyak modal tuh. Ya, udah mendengar panggilan Tuhan, ya, udah berharap, udah beriman, sudah pasrah dalam doanya. Tentu mereka mengharapkan apa? Saat itu disembuhkan juga dong, betul gak? Saya pikir kalau kita seperti mereka, pengharapannya sama. Apalagi yang kurang. Udah mendengar panggilan Tuhan, udah berharap, udah datang pada Tuhan, berserah dalam doa dan beriman. Ya, kan tinggal tunggu sembuh, betul gak? Kan itu yang kita harapkan. Ternyata berbeda. Apa yang kita bayangkan dengan lapangan yang terjadi. Di situ kita lihat, sama sekali nggak ada penumpangan tangan tuh. Jangankan didoakan, sabda pengetahuan saja nggak ada. Wah, mereka kaget. Kok begini Tuhan? Apalagi yang kurang. Kan udah mendengar suara panggilan-Mu. Sudah menjawab panggilan-Mu. Sudah berharap. Sudah juga pasrah. Sudah beriman. Kok begini? Wah, mungkin kita memaklumi kemaskulan hati mereka kalau kita mengalami seperti gitu. Malahan yang terjadi apa? Yesus berikan sebuah perintah. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Waduh, ini kok aneh-aneh. Apa artinya mereka diminta pergi menghadap imam? Imam ini zaman kusta dulu, seperti sekarang itu Satgas COVID yang menentukan, menilai seseorang ini, wah udah negatif nih, udah kembali ke masyarakat biasa, bekerja lagi bersama keluarga tinggal. Tapi kalau masih positif, masuk lagi. Dulu imam begitu. Orang-orang sakit kusta yang udah sembuh, itu pergi menghadap imam. Imam, saya udah negatif nih tes swabnya nih. Oh, kamu pulang kembali keluarga. Hidup masyarakat biasa lagi, bersosial lagi. Ya. Tapi kalau masih positif, coba-coba keluar, akan dirajam sampai mati. Itu hukum Taurat. Sekarang saya bertanya pada Anda. Waktu Yesus perintahkan kepada mereka untuk pergi keluar menghadap imam, mereka udah sembuh belum? Masih belum, tangannya masih begini tuh.
Ya, hidungnya masih meleleh begini, kupingnya masih rontok begini. Artinya apa? Sebentar lagi akan mati kalau ketemu orang. Ditimpuk, dirajam sampai mati. Berarti secara dunia, secara penilaian manusia, perintah Tuhan pada mereka, perintah bunuh diri. Betul nggak? Karena pasti akan mati ketemu orang. Tetapi kita melihat luar biasa, mereka taat kepada sabda Tuhan. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting kami setia dan taat kepada sabda Tuhan. Mereka berangkat. Bagaimana nanti, terserah nanti. Ternyata ketika mereka setia kepada kehendak Tuhan, di tengah jalan, takhir dan sembuh. Luar biasa. Makanya, ya, kita juga harus seperti itu. Kok Tuhan, apalagi yang kurang Tuhan? Saya sudah mendengar panggilan-Mu Tuhan, sudah menjawab lewat pengharapanku pada Engkau. Aku sudah beriman, sudah pasrah dalam doaku Tuhan, apalagi yang kurang? Kok masih tertunda? Ternyata masih belum sesuai kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan dengan kehendak kita berbeda. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Planning kita berbeda dengan planning Tuhan. Saya kurang lebih udah 30 tahun lebih ikut Tuhan, sejak muda sampai sekarang. Setiap kali saya berdoa, selalu dijawab. Amin. Percaya? Cuman masalahnya apa yang Tuhan berikan buat saya, nggak sesuai dengan kemauan saya. Nggak cocok. Loh Tuhan, kayak saya minta planning A Tuhan, kok Engkau kasih planning B? Kok rencanaku beda dengan rencana Engkau Tuhan? Kaget kita. Tetapi, kemudian yang terjadi apa? Pengalaman membuktikan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Karena Dia lebih tahu apa yang kita mau daripada kita sendiri. Saya punya pengalaman ini. Saya kena efek berat dari COVID-19. 2 dimensi saya rontok. Pertama, dimensi fisik sakit saya. Yang dimensi kedua tuh keuangan. Tanggal 14 Maret tahun lalu itu saya terakhir ngajar CAP itu secara offline, tatap muka itu di SEP eksekutif di Hotel JW Marriott Kuningan. 150 orang pesertanya. Setelah ngajar itu hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Setelah pulang ke rumah, sorenya saya merasa kok badan saya demam. Saya ukur itu 39 derajat demam. Batuk, mendehem. Wah, saya mulai parno. Waktu itu belum ada tes swab itu. Karena tanggal 2 Maretnya baru diumumkan Jokowi, ada 3 orang Depok penari itu kena COVID. Terus muncul bercak-bercak merah. Namanya ruam apa suame ruam ya. Dari kepala sampai ke kaki. Wih, saya pikir alergi. Karena tadi waktu makan siang itu ada seafood, cumi dan udang gitu. Maka malamnya saya ke dokter. Dokter bilang saya kena campak katanya. Campak Belanda, campak Jerman gitu, ya. Wah, luar biasa, ya, bangga juga campak Jerman itu. Orang Indonesia kena campak Jerman kan ini penyakit impor nih, ya enggak? Gaga juga kan keren juga gitu. Tapi saya nggak percaya. Saya tanya Mami. Mami bilang nggak mungkin campak. Karena waktu kamu kecil kamu 2 kali kena campak. Dan Mami kayaknya sudah ajak kamu divaksin. Lalu besok pagi saya ke dokter THT. Karena kan batuk mendehem. Anda tahu dong kalau suasana pandemi begini, suara batuk kita ya lebih mengerikan daripada suara hantu. Ya, orang pada takut. Saya mau minta antibiotik. Dokter THT mengatakan, Pak, Bapak kayaknya kena gejala COVID, Pak. Kalau Bapak masih bisa batuk, mendehem, dan demam, itu tandanya bagus, Pak. Antibodi Bapak tuh ngelawan, Pak. Virus yang mau masuk. Maka saya nggak berani kasih obat antibiotik atau obat radang. Kalau kami kasih obat itu, Bapak habis antibodinya. Udah Bapak pulang aja berdoa, Pak. Waktu itu nggak ada tes swab, jadi saya parno. Waduh, 1 bulan saya bed rest di ranjangannya. Ya, uang habis. Lalu dimensi kedua yang paling menyedihkan, pekerjaan. Saya kan profesi tour leader. Tadi omong-omong dengan teman-teman sebelum mulai. Saya kurang lebih hampir 100 kali ke Israel. Sebetulnya masih 98 kali, tapi waktu itu
Maret sama April itu ditunda, itu 2 program itu rencana saya mau rayakan 100 kali tembus ke Israel di Gunung Sinai sebetulnya. Ya. Jadi saya ini tour leader. Saya bukan yang punya travel. Saya hanya dapat tipping dari peserta, dapat fee atau bonus dari bos setiap bawa satu grup begitu. Tiap bulan bawa pulang dolar. Dari tahun 97 sampai kemarin setiap bulan begitu. Nggak kaya, nggak berkelimpahan, tetapi bisa nabung buat masa tua gitu. Tapi begitu COVID merebak, ini tertunda. 1 tahun nggak kerja. Saya kan bukan pegawai tetap, saya tour leader yang freelance. Nggak ada gaji, jadi nggak ada work from home bagi saya. Waduh, sedih. Habis. Terus saya biasa kan, naluri manusia kan begitu. Mulai kecewa kan, ya gak? Saya bilang, Tuhan kok begini? Saya kan setia Tuhan melayani Engkau. Berapa ribu orang sudah saya bawa ke tanah suci Tuhan. Nggak pernah menolak permintaan melayani Tuhan. Tapi kok begini Tuhan? Tapi saya menemukan kenyataan. Setiap ngomel, setiap kecewa, makin sakit saya. Makin demam sampai 39, sekian. Lalu malam itu pun saya minta cek darah, mungkin kena DBD, takutnya ternyata bukan DBD. Waktu itu saya berharap kena DBD aja lah daripada COVID, ya kan? Lebih enteng begitu. Sampai begitu berharap, ternyata bukan. Waduh, kok begini? Ternyata pertengahan April apa yang terjadi? Saya mulai bertobat karena menggerutu. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Istri saya seorang pemuji juga WL dari paroki kami. Dia penyembah dengan saya, ajak teman yang setia penyembahan. Luar biasa. Hati saya terangkat, damainya kembali, mulai memuji Tuhan. Ya. Saya berserah pada Tuhan. Akhir April, sakitnya udah mulai sembuh. Ya, hanya tinggal mendehen. Lalu pekerjaan bagaimana? Saya bilang, Tuhan, kembalikan dong pekerjaan saya. Bayangan saya tuh Tuhan lempar dolar dari surga begitu. Dibuka lagi Israel khusus buat grup kita gitu. Ternyata bukan. Akhir April itu Tuhan inginkan saya kembali ke dunia lukis. Lewat apa? Saya dapat WA tiba-tiba dari seorang ibu. Ya. Pak Leonardi masih melukis gak? Saya kaget. Kok disuruh kembali melukis ya? Saya udah 5 tahun tinggalkan dunia lukis, kenapa? Tiap bulan bawa dolar pulang. Nggak ada waktu melukis lagi. Studio lukis saya itu udah jadi gudang. Catnya udah kering dan tangannya udah kaku, serta udah nggak ada mood lagi. Loh, kok begini ya? Saya minta pekerjaan tour leader itu dipulihkan, minta dilempar dolar dari surga, kok nggak turun gitu ya? Kok disuruh melukis begitu? Tapi saya tertarik juga. Terus saya ngomong sama ibu ini, Bu, jujur sih saya udah 5 tahun nggak melukis, Bu. Tapi kalau ibu ingin pesan atau apa, saya usahakan, Bu ya. Dia bilang, begini Pak, saya punya pengalaman 7 tahun yang lalu waktu doa pagi, Pak. Tiba-tiba saya mengalami Yesus hadir dengan segala kemuliaannya, bercahaya kemilauan, Pak. Itu seperti pengalaman Suster Faustina. Ada ayatnya lagi. Jangan khawatir anakku, masa depanmu di tanganku. Jujur dulu 7 tahun yang lalu, ini pengalaman ini nggak berarti bagi saya, Pak. Tapi di masa-masa pandemi ini menjadi nyata bagi saya, Pak. Tolong Bapak lukiskan pengalaman saya doa ini, berapapun saya bayar. Waduh, saya minta waktu 1 bulan. Masalahnya mesti persiapkan diri, terutama mood ini. Jujur akhirnya saya nggak untung di lulusan pertama ini, karena hanya pulang modal, beli cat, gudang saya perbaiki, beli kanvas. Tetapi moodnya kambuh, muncul kembali moodnya. Dan tangan ini jadi lincah. Ketika saya mengikuti kehendak Tuhan, mukjizat terjadi. Lukisan pertama baru kelas 90%, tinggal finishing touch. Apa yang terjadi? Orang pesan lukisan kedua, saya kaget loh. Suasana begini kan orang cari makan, betul gak? Bukan cari lukisan. Lukisan kan kebutuhan sekunder. Kalau makan kan primer. Sekarang kan banyak orang, teman-teman saya terutama, 60%, 70% beralih ke makanan. Itu yang dicari. Kok begininya orang bisa cari lukisan ya? Tapi karena dipesan luar biasa, sampai saat ini, 1 tahun berlalu pandemi ini, lukisan menjadi solusi bagi kami sekeluarga. Meskipun masuk tahun yang baru ini, lama-lama baru 1, tapi luar biasa.
Maka ketika kita mengikuti kehendak firman Tuhan, mukjizat terjadi. Ya, mendengar panggilan Tuhan sudah kita jawab. Sudah berharap, sudah berdoa, sudah pasrah. Tinggal satu tadi adalah apa? Kita mesti setia kepada kehendak Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita lihat, ternyata setelah sembuh, 9 orang itu pergi ke imam, tetapi yang satu kembali kepada Tuhan. Bersyukur dan tersungkur kepada Tuhan. Itu satu orang namanya orang Samaria. Sekarang saya tanya Anda lagi nih, jawab pakai tangan. Berapa orang yang sakit kusta? 10 ya. Yang sembuh berapa orang? 10 juga. Tapi yang kembali bersyukur cuma 1 orang. Ini tidak adil. Ya. Nah, karena dia kembali bersyukur kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kasih bonus berlipat ganda, dikatakan ayat terakhir ayat 19 itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena orang Samaria ini kembali bersyukur kepada Tuhan, dia dapat 2 bonus. Yang pertama apa bonusnya? Secara fisik sembuh. Ya, itu sembuh itu bukan hanya sembuh tetapi tahir. Tahir artinya itu sembuh fisiknya tetapi disembuhkan juga batinnya. Karena lukanya udah sembuh. Karena apa? Diterima kembali sama orang yang menyingkirkannya. Itu luar biasa senang. Tetapi bukan hanya fisik, tetapi jiwanya selamat. Imanmu telah menyampaikan engkau. Keselamatan lebih besar daripada kesembuhan. Kesembuhan fisik nanti bisa sakit lagi ya, bisa mati. Tapi keselamatan itu abadi. Nah, yang 9 orang itu kemana? Setelah mereka sembuh, mereka nggak kembali, mereka pergi ke imam. Mencari pengakuan sosial. Wah, imam kami udah negatif loh tes swabnya. Kembalikan dong ke dunia orang biasa lagi. Wah, iya kamu ke sana. Mereka mencari pengakuan sosial. Mereka nggak butuh kembali kepada Tuhan. Sudah sekalian, sembuh itu artinya luar biasa. Kita fisiknya sembuh, dipulihkan keadaan kita, kembali kepada orang-orang yang dulu menyingkirkan kita. Ya, perkataan sembuh itu bagi siapapun, senang. Zaman kita sekarang juga begitu. Senang sekali kan? Waduh, saya udah sembuh dari COVID ini. Ya, COVID kan mirip-mirip begitu juga. Rasanya kan malu tadinya kan. Kan banyak orang nggak berani ngaku sakit COVID, betul nggak? Sebagian. Kenapa? Mereka pada dasarnya manusia itu nggak mau tersingkir. Itu. Maka kalau begitu sembuh dari COVID, kan senang sekali. Haleluya. Seperti bulan lalu, pacar anak saya kan kena COVID. Akhirnya dia di karantina isolasi mandiri di rumah orang tuanya tuh. Jauh sekali. Selama 2 bulan. Begitu sembuh kan teriak, haleluya, aku sembuh, senang sekali. Karena bisa ketemu anak saya lagi, bisa pacaran lagi. Dulu kan nggak bisa. Ternyata setelah sembuh mereka lupa berterima kasih. Mereka mengalami kesembuhan total secara fisik, tetapi lupa kembali kepada sang penyembuhnya. Boceng sekali. Makanya Yesus berkata begini di ayat 17 dan 18. Di manakah yang 9 orang itu, tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah? Di manakah yang 9 orang itu, tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah? Saya merasa pertanyaan Tuhan ini ditujukan juga kepada saya. Atau kepada Anda semua juga. Leonardi, di manakah engkau dulu sebelum COVID ini? Engkau sukses, sehat, keluarga bahagia, uang banyak, terus jalan terus. Apakah engkau kembali bersyukur kepada aku atau ke tempat yang lain? Kalau dulu saya begitu, apalagi masih muda. Dugem ke tempat-tempat bar, stimbat, dan sebagainya dulu waktu masih muda. Pada berkelimpahan uang, rezeki. Sekarang adanya COVID, engkau baru datang meminta belas kasih sama aku. Kan gak adil. Maka kita merenungkan pertanyaan Tuhan ini. Di manakah kita saat itu? Waktu kita berkelimpahan berkat rezeki. Apakah kembali bersyukur kepada Tuhan? Ketika kita mengalami musibah akibat COVID ini, baru meminta kepada Tuhan. Kan kurang adil. Sudah sekalian, hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Meskipun mungkin kita minta keuangan belum dikasih,
pekerjaan belum pulih, tetapi yang luar biasa hidup ini sendiri. Itu anugerah tertinggi loh. Sementara banyak orang kena COVID, banyak yang meninggal karena COVID. Kita bangun pagi, nggak kekurangan apapun. Masih tetap seperti begini, bisa ikut jom begini. Ini kan anugerah tertinggi, betul nggak? Kalau kita komplain melulu kan menutup rasa syukur kita. Ini disyukuri dulu. Jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan. Hidup ini bukan persoalan biasa yang kita jalani secara rutinitas. Dari kita sekian tahun yang lalu sampai sekarang puluhan tahun. Bukan. Tapi hidup yang Tuhan anugerahkan harus kita jalani dengan perasaan bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita. Dalam hidup kita ini banyak yang boleh kita lupakan. Ya, lupa hari ulang tahun juga bisa. Saya saking sibuknya dulu lupa ulang tahun. Lupa bayar utang, ya, bukan lupa lagi, sengaja lupa mungkin, ya, atau lupa hal-hal yang lain. Tetapi ada satu hal yang kita nggak boleh lupa, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita dapat bonus double dari Tuhan. Fisik dipulihkan, tetapi jiwa kita jadi selamat. Amin. Saya mengajak Anda menundukkan kepala, kita merenung sejenak. Kita merenungkan, saya sambil ada cerita kisah dalam keheningan ini. Suatu ketika datanglah Sinterklas, membawa begitu banyak kado ke kota-kota, ke dusun-dusun untuk membagi kado itu bagi anak-anak kecil. Suatu ketika setelah dia selesai bagikan kadonya di satu kota kecil, maka Sinterklas berjalan pulang. Tetapi di tengah perjalanan, dia merasa seperti ada orang yang mengikuti dari belakang. Maka berhentilah Sinterklas dan menengok ke belakang. Ternyata dia melihat ada seorang anak kecil mengikuti dia sambil memegang sebuah kado di tangan kanannya. Maka bertanyalah Sinterklas kepada anak kecil tadi, "Nak, kan engkau tadi sudah terima kado dari aku. Kenapa engkau tidak pergi meninggalkan aku seperti teman-temanmu yang lain? Tetapi melainkan engkau masih ikut aku. Ada apa, Nak?" Anak kecil itu dengan suara lugu tapi mantap menyatakan, "Om Sinterklas, andai kata kado ini permen coklat yang paling mahal di dunia, yang paling enak sekalipun, kalau aku makanin, lama-lama akan habis kado ini. Maka sekarang aku mau tetap bersama dengan Om sebagai sumber kado bagi saya. Dimanapun Om berada, asal aku bersama dengan Om, aku tidak pernah kehabisan kado karena Om adalah sumber kado bagi saya." Saudara sekalian, Yesus adalah sumber berkat bagi kita semua. Ketika kita minta berkat dari Tuhan, minta permohonan sesuatu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan beri. Tapi jangan lupa kembali bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah kembali bersyukur, hanya mengadakan berkat yang diberikan, keuangan, nama baik, pangkat, kebahagiaan rumah tangga atau kesehatan, lama-lama akan habis. Karena itu untuk kehidupan di dunia ini. Maka kalau kita kembali bersyukur kepada Tuhan, selain berkat yang fana, berkat yang kekal pun akan Tuhan berikan berupa keselamatan kita. Maka sekarang kita harus kembali menjawab panggilan Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan cara melayani dalam hidup kita, memberikan bakat talenta kita untuk berbuat yang baik melalui Tuhan kepada orang lain. Kalau ini kita lakukan, kita mengalami bonus yang double. Fisik kita dipulihkan, tetapi jiwa kita jadi selamat. Makin bersyukur, berkatnya makin Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, di mana-mana orang sulit untuk berjumpa secara fisik, ada pembatasan jarak. Tetapi malam hari ini luar biasa Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami bisa berjumpa secara virtual, PDKK online Yoselina. Ini luar biasa Tuhan.
Maka kami bersyukur kepada Tuhan sekali lagi untuk berkat-Mu ini. Saat ini Tuhan, Engkau lihatlah para partisipan yang join Zoom ini. Hati mereka Tuhan saat ini. Apakah di situ ada kemarahan akibat efek dari COVID-19? Apakah ada luka di situ? Ada kepahitan? Ada kekecewaan? Atau ada hati yang khawatir dan takut akan hari esok? Karena begitu banyak persoalan yang terjadi akibat COVID-19 ini. Maka saat ini Tuhan, jamalah hati mereka, angkatlah segala rasa marah, kecewa, kepahitan, takut, dan cemas. Tuhan gantikan dengan damai dan sukacita, dengan pengharapan yang tinggi. Apapun yang terjadi, lewat pengharapan ini kami berharap agar besok semakin baik. COVID ini akhirnya bisa diberantas, dan kami semua bisa memiliki hidup yang normal lagi. Bersama-sama ke gereja bertatap muka secara offline, dan juga PDKK kami yang tercinta, kami bisa berjumpa secara offline. Tuhan, berkati PD Yosalina ini, lewat online, lewat program mereka ini, sehingga semakin banyak umat paroki Bernadette Ciledug ini yang bisa datang untuk mengalami berkat lewat program-program dari PD Yosalina ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Leonardi untuk pewartaan firman pada malam hari ini. Sama-sama Bu Yuni. Kita diteguhkan kembali, kita diingatkan kembali bagaimana kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita tetap dalam suasana doa. Kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau melalui apa yang diceritakan, apa yang diwartakan oleh Pak Leonardi anakmu, sungguh kembali menyemangati kami untuk tetap belajar setia di dalam iman kami kepadamu. Untuk tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya pembebas kami. Engkau satu-satunya yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Terutama di masa-masa pandemi ini, di mana kami semua mengalami dan merasakan begitu banyak gejolak, begitu banyak tekanan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi penghibur kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Kami yakin dan percaya sabda-Mu akan bertumbuh dan berbuah. Sabda-Mu menyentuh dan terus mengajari kami, walaupun pewartaan malam hari ini sudah usai. Kiranya Engkau memberkati Pak Leonardi. Engkau memberikan apa yang terbaik Tuhan, untuk dirinya dan juga seluruh keluarganya, agar dia boleh terus Tuhan menceritakan kebaikan-Mu, mewartakan kasih-Mu, menjadi saksi-Mu bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kini giliran kami yang mau memberikan berkat satu dengan yang lain, khususnya untuk segala pelayanan yang boleh dilakukan dalam komunitas kami, PD Yoselina maupun PD Santa Bernadette. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa banyak jiwa-jiwa terus disegarkan oleh kasih-Mu sendiri. Berkati setiap orang yang dengan niat baik mau memberikan persembahan ini, agar segala kebutuhannya pun Engkau Tuhan yang penuhi. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Yuni untuk doanya. Terima kasih Pak Leonardi untuk pewartaannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanan dan juga keluarga. Ya, amin. Kita mau diberkati Tuhan dengan kasih yang begitu melimpah. Kalau tadi sudah kita diberkati dengan firman, saat ini kita juga mau menyanyikan lagu ini sebagai lagu persembahan kita. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasa
bagi persoalan kita. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, yang lakukan perkara besar bagi kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan. Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia yang menyembuhkan. Dia sembuhkan, Dia angkat beban bagi persoalan kita. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Bu Lastri. Silakan Bu Lastri. Ya, terima kasih Bu Olive. Shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya firman pada malam hari ini. Terima kasih Pak Leonardi. Semoga Bapak selalu mendapat berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, juga bersama keluarga ya Pak. Amin. Mari kita hadir kembali minggu depan tanggal 26 Maret. Hari Jumat, tetap hari Jumat ya, tanggal 26 Maret. Dengan pewarta Bapak Edward Kristovani. Dengan tema, ada kehidupan setelah mati. Jadi mari kita sama-sama kita hadir kembali seperti minggu ini ya, seperti hari Jumat ini. Tadinya saya juga lagi kurang enak badan juga. Ternyata saya hadir dan banyak berkat yang luar biasa yang saya dapat dari Pak Leonardi dan melalui firman-firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir kembali bersama saudara-saudara, bersama teman-teman. Kita hadir semua mendengarkan firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu di minggu depan, hari Jumat depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Bu Lastri cepat sembuh ya pastinya. Oke, sebelum kita menutup, kita mau berdoa dulu. Allah Bapa penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu lewat lawatan-Mu tadi bagi kami melalui firman yang telah dibawakan oleh Biar kiranya Tuhan pada saat ini kami juga akan membagikan firman dan kami mau melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami agar semakin nyata kuasa-Mu dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan dan biar kiranya Tuhan semakin hari hidup kami semakin mengandalkan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar kiranya Tuhan di dalam masa Prapaskah ini juga kami juga ingin menjalankan Retet Agung ini dengan pertobatan kami. Dan biar kiranya juga Kau siapkan hati kami untuk menyambut masa Prapaskah nanti Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Terima kasih Yesus, kami serahkan keberadaan diri kami hari ini dan masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kita sudah diberkati, mari pada saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kami yang telah diselamatkan.
agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Terima kasih buat semuanya. Kita foto bareng dulu, jangan lupa. Buka semua kameranya, senyum, kasih jempol buat Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Mana mukanya, senyumannya? Silakan Pak Yudi ke sini, Pak Yudi. Yang foto Sis Linda ya. Oh ya, minta tolong Sis Linda. Baik. Pak Eko, Pak Eko belum dibuka nih. Nah, oke siap. Satu. Ya, 1, 2, 3. Lagi satu lagi yang kedua. 1, 2, 3. Nah, sudah cukup. Terima kasih Pak Leonardi. Sama-sama semua. Saya juga terima kasih. Pak Eko apa kabar? Kasih Ya. Pak Leonardi. Nanti ya, mari semua.